Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah atas semua nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat iman, yang merupakan kunci diterimanya amal kita. Kali ini kita akan mudarasah dan mengaji bersama tentang mendidik anak dengan Al-Quran. Murabbi al-adfala bil Quran. Berikutnya ada beberapa petunjuk praktis mendidik sikap anak dengan Al-Quran. Sebenarnya banyak ayat-ayat ini, tapi saya akan ambil beberapa saja ini sebagai contoh. Petunjuk praktis mendidik sikap anak dengan ayat Al-Quran. Peristiwa pertama, misalnya, ketika anak-anak selesai bermain apa saja, biasanya kondisinya berantakan, tidak rapi. Maka sang ibu memanggil sang anak, walaupun bukan anak kita yang membuat berantakan, untuk mengajak dialog anaknya dengan penuh kasih sayang. Lihat itu laci, lihat tuh lantai, lihat tuh lemari, sepatu, dan seterusnya. Bagaimana menurut kamu? Sang ibu minta pendapat kepada anaknya. Ketika anaknya menjawab berantakan, nah, berarti anak itu tahu kondisi dan keadaannya. Dan jawabannya benar. Atau misalnya, dia menjawab nggak tahu atau nggak peduli. Maka orang tua, sang orang tua, ayah, ibu, pendidik, membimbing dan memberitahu bahwa kondisinya berantakan dan tidak rapi. Kemudian orang tua, ibu atau ayah mengingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna la nudhi'u ajral muslihin." Surat Al-A'raf ayat 170. Karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian dilanjutkan pertanyaan kepada anak kita. Siapa yang ingin mendapatkan pahala dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau anak belum paham apa yang kita omongkan, kita jelaskan dengan cara sederhana yang bisa ditangkap oleh anak. Difokuskan kepada balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi oleh orang tua, bapak atau ibu atau pendidik. Ayo kita rapikan. Biar kita sama-sama dapat pahala dan masuk surga sama-sama. Yuk. Kemudian dirapikan bersama. Perlu diperhatikan di sini, tidak perlu anak harus bekerja terbaik. Tapi yang penting anak turut serta melakukan pekerjaan itu. Hingga semua menjadi rapi. Hal seperti ini harus sering diulang dalam berbagai peristiwa dan kondisi. Baik penyebab ketidakrapian tadi, anak kita atau bukan. Hingga sikap ini melekat pada anak-anak dan anak-anak merindukan balasan orang yang berbuat baik. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, ketika anak-anak melaksanakan tugas-tugas sekolahnya atau diminta merapikan tempat tidur atau diminta merapikan mainan dan seterusnya. Seringkali si anak tidak melaksanakannya dengan baik. Maka orang tua, bapak dan ibu mengingatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala." Surat Al-Kahfi ayat 30. Tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan yang baik. Kemudian dijelaskan arti ayat ini.
Dan difokuskan pada kata ahsana, artinya paling baik. Kemudian diterapkan pada apa yang sedang dikerjakan oleh si anak, pekerjaan yang belum baik tersebut. Sehingga orang tua, ibu atau ayah menyuruh anaknya, tulislah yang terbaik, lakukan paling rapi, lakukan paling bersih, dan seterusnya. Karena Allah SWT tidak menyia-nyiakan orang yang melakukan pekerjaan yang paling baik. Perlu diperhatikan di sini tingkat usia anak-anak. Jangan menuntut anak melebihi kemampuan usianya. Sehingga menuntut anak melakukan yang paling sempurna atau paling ideal. Jangan lakukan itu. Perlu ditekankan juga tentang penggunaan kalimat dalam Al-Quran tersebut untuk diulang-ulang agar lengket di hati anak. Itu peristiwa kedua. Peristiwa ketiga, ketika anak melakukan kesalahan seperti sembrono, tidak hati-hati, melanggar peraturan, main tidak tahu waktu, dan seterusnya. Atau berantem dengan saudaranya, dengan temannya, sampai memukul atau merusak barang, dan seterusnya. Maka orang tua mengajarkan sikap pemaaf dengan memberikan maaf kepadanya. Dan menghubungkannya dengan ayat Al-Quran. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan meminta kepada anak untuk segera menebus kesalahan tersebut dengan perbuatan baik. Orang tua menyebutkan ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Sehingga anak itu menebus kesalahan tersebut dengan melakukan perbuatan baik setelahnya. Itu peristiwa ketiga. Dalam mendidik pada peristiwa keempat, misalnya ketika seorang anak memberikan makanan, atau permen, atau membantu temannya, atau kakak atau adiknya merapikan mainan, atau apa saja. Kemudian, karena bermain lamanya waktu, yang membantu dan sudah berbuat baik tadi menakali atau memukul dan seterusnya. Sehingga menimbulkan kemarahan yang tadinya dibantu. Maka orang tua, ibu atau bapak, atau pendidik membacakan ayat yang dibantu tadi kepada yang dibantu tadi ya. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian menjelaskan artinya. Perlu ditekankan juga di sini kepada anak yang sudah memberikan kebaikan. Agar jangan sampai mengungkit kebaikannya yang sudah dilakukan. Tapi diajari bagaimana keikhlasan. Sehingga dalam peristiwa ini, dua pihak yang harus diberikan pemahaman. Itulah peristiwa yang keempat. Contoh lain dalam mendidik anak dengan Al-Quran peristiwa yang kelima misalnya. Ketika kondisi ramai, sehingga tempat duduknya terbatas, majelisnya terbatas, dan seterusnya. Sehingga tidak semua orang mendapatkan tempat duduk. Maka orang tua, ibu atau bapak membacakan ayat, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Al-Mujadalah ayat 11. Jika dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi lapangan ke lapangan untukmu. Kemudian menekankan kepada anaknya untuk menstimulus untuk mendapatkan pahala. Siapa yang mau melapangkan tempat duduknya sehingga ia mendapatkan pahala? Nah, silahkan anak-anak. Artinya sang ibu, sang bapak menawarkan siapa yang ingin mengambil peluang pahala itu dengan memberikan lapang. Demikianlah contoh-contoh mendidik anak dengan Al-Quran secara aplikatif terhadap anak.
Dan masih banyak lagi tentang akhlak yang seharusnya kita ajarkan kepada anak satu persatu. Nah, sehingga di sini yang kita perlukan adalah orang tua harus sabar dengan perkembangan pribadi anak. Orang tua harus merasa bahwa tanggung jawab didik anak adalah pada dirinya, bukan pada orang lain. Kemudian orang tua harus paham dengan karakteristik dan perbedaan masing-masing anak. Dan yang lebih penting lagi itu adalah orang tua harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga setiap kesempatan harus mencari inspirasi dari Al-Quran. Saya mau mendidik apa anak ini? Atau anak ini sedang begini. Di mana ayat Al-Quran menunjukkan itu? Sehingga itulah perlunya Bapak dan Ibu, orang tua, terus mengkaji dan mengaji Al-Quran dengan ahlinya atau dengan gurunya. Demikianlah tentang pendidikan anak dengan Al-Quran atau mendidik anak dengan Al-Quran dan bagaimana kemudahan yang kita dapatkan ketika kita mengajarkan anak-anak Al-Quran sejak kecil. Semoga Allah SWT jadikan Al-Quran mengisi hati dan pikiran kita, menghiasi akhlak dan perilaku kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa jazakumullahu khairan wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.